dijelaskan secara detail dan jelas juga uh, pastinya sama staf pengajar dari Italian Fashion School, sampai benar-benar kita dibimbing sampai kita bisa tahu uh, apa ya, proses dari scratch-nya sampai bisa jadi suatu karya seperti itu. Nah, terus udah gitu misalnya nih, aku pengen konsultasi tentang baju yang mungkin nggak diajarin di basic. Misalnya tiba-tiba aku tertarik dengan, loh ini kok ada baju yang seperti ini ya. Ini kira-kira seperti apa ya? Nah itu kan inspirasi seperti itu tuh kadang-kadang juga aku butuh knowledge ya, butuh pengetahuan sehingga nggak sembarangan nggak sembarangan produksi. Nah kayak gitu kan jadi sayang kan, buang-buang waktu, buang-buang bahan juga. Nah makanya itu aku banyak konsultasi sama staf pengajar. Terus juga nggak cuma itu, aku pernah jadi kan di program yang aku ambil ini aku juga nggak cuma ambil pattern maker ya, tapi juga aku juga ambil fashion illustration. Nah, pada saat aku belajar gambar dari scratch itu luar biasa sekali guys, butuh kesabaran tingkat tinggi. Luar biasa. Nah, terus pada saat jadi teman-temanku itu pada ngeliat kan gitu hasil dari gambar aku. Nah, mereka baru bilang, nah ini baru gue bilang namanya desainer gitu loh. Lo tahu cara bagaimana menggambar, lo tahu bagaimana mengimplementasikan ide di dalam satu bentuk ilustrasi, terus juga lo tahu bagaimana caranya mentransfer si ilustrasi ini ke dalam bentuk pola, sampai akhirnya nanti bisa menjadi sebuah karya atau sebuah baju, seperti itu. Ini baru gue bilang namanya desainer kan, karena apa ya, teman-temanku itu banyak yang kecewa dengan ya, aku tidak mau menyebutkan nama atau misalnya siapapun ya, tapi banyak banget orang-orang yang pada akhirnya mereka menyebut dirinya ya, oh ya gue adalah seorang desainer gitu. Cuma gara-gara mereka punya ide, misalnya oke, batik ini gue pengen dibikin jadi seperti ini, terus dikasih ke tukang jahit, pokoknya Pak saya nggak mau tahu ya, pokoknya jadinya seperti ini karena dalam ide. Nah tiba-tiba begitu sudah jadi, mereka menyebut diri mereka, oh iya ini hasil desain saya gitu. Itu buat aku kayak agak ngenes ya, karena untuk memproses sebuah desain itu tuh dari seorang desainer itu tuh nggak mudah sekali gitu. Jadi mulai dari ide, mulai dari banyak aspek-aspek lainnya gitu, aspek kenyamanan juga untuk pada saat dipakai, terus juga aspek efisiensi, aspek ekonomis, aspek apalagi ya, nilai jual seperti itu, value dari sebuah produksi ini, itu tuh emang benar-benar harus dipertimbangkan banget gitu loh. Jadi pada saat kita memproduksi baju itu nggak sembarangan, bukan hanya sebatas bahwa oke, pada saat gue bisa bikin baju seperti ini, walaupun tukang jahit yang bikin, aku sih nggak mempermasalahkan kalau misalnya tukang jahit yang menjahit ya, oke. Cuma kadang-kadang kan mereka itu idenya itu misalnya melihat dari gambar yang ini, terus akhirnya mereka transfer, terus dengan dari gambar yang itu, Mas modelnya seperti ini ya, tapi bahannya dari mereka gitu. Terus tiba-tiba mereka begitu jadi, akhirnya mereka klaim bahwa iya ini desain saya gitu. Nah itu buat aku agak sedikit miris ya dengan seperti itu gitu loh. Nah makanya apa ya, untuk menyandang gelar desainer aja itu buat aku nggak sembarangan gitu loh. Untuk sampai aku bisa ada di sini juga, aku aja sampai sekarang masih belum berani bilang bahwa aku tuh adalah emang benar-benar seorang truly designer, karena kan aku masih belajar banyak sekali gitu, dan proses belajar ini buat aku endless ya, nggak akan berhenti sampai manapun. Tapi yang pasti apapun yang aku kerjakan sekarang, insya Allah bisa memberikan apa ya, kontribusi untuk dunia fashion Indonesia seperti itu. Ya berarti dirimu nggak jauh-jauh ya, semuanya seni semua ya, dari seni tarik suara Tuh, sampai tarik bikin tambang, betul. Bukan. jadi atlet berarti ya jadi nanti. Iya benar-benar. Oke, sama ini tadi gue agak-agak ini nih, agak-agak kepo juga nih. Kan dirimu kan penyanyi juga gitu kan, Ya. pasti sering Hmm. tampil lah ya, sering apa? Brand atau mungkin nggak usah bawa brand dulu deh, paling nggak hasil karya dirimu itu Ah. dipakai nggak? Atau mungkin dirimu pernah sewain nggak gitu ke TV atau mungkin apa ya? Kita bisa bilang potensi potensi kerja atau potensi hasil karya dirimu itu dipakai itu Potensi bisa potensi cerita nggak? karir ya, lebih ke sana ya, atau Potensi gimana? karir dan ya tadi ya link dari Oke. dirimu sebagai penyanyi let's say Oh, oke. dibayar
boleh buat nggak masalah ya Ya, ya. sebutin ini ya. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi bajuku itu kalau misalnya sempat perhatiin itu sempat beberapa kali dipakai di lidah di Indosiar gitu. Nah, Oke. bukan karena apa ya? eh, karena aku jebolan AVI produksi Indosiar terus serta merta aku bisa tiba-tiba masukin baju aku. No, itu semuanya masuk masuk seleksi dulu. Semua yang Ya, dipakai oleh apa ya? Semua yang ditampilkan di televisi, malam semua ya. yang dipakai oleh mereka-mereka yang muncul di televisi tersebut itu pasti melalui proses sortir dulu gitu loh, seleksi gitu. Ini cocok nggak cocok. Dari sekian banyak apa ya karya-karya yang aku eh, apa ya yang aku tawarkan ke mereka di Indosiar itu juga nggak semuanya serta merta diambil sama mereka gitu loh. Jadi mereka tetap pilih oh yang ini masuk, ini cocok, ini enggak, ini apa segala lagi seperti itu. Jadi eh, alhamdulillah kalau misalnya untuk di TV sih beberapa kali bajuku tuh ada sempat dipakai ya, entah itu sama si presenternya atau penyanyinya seperti itu. Jadi alhamdulillah sih kalau misalnya untuk hal seperti itu ya itu buat aku sih sedikit banyaknya cukup membooster Hmm. cukup memboosting si brand aku sendiri, brand Mickey Malisnya ini sendiri seperti itu. Oh, berarti Oh, tuh yang dari dada dulu nih sama yang baru gabung mau banget. kayaknya Wow, halo. kalian temu kangen ya. Kayak Asik. karena sakit ya kemarin ya kayak Iya, Miki aja. ada yang bilang, "Wah, Aure udah sembuh" gitu. Alhamdulillah. Berkat doanya semua, terima kasih. Gitu. Itu tadi dirimu bawa ke let's say kayak tadi ya kayak ya, itu bawa brand itu Kenapa? bawa Kenapa? brand itu bawa brand let's say kayak tadi misalnya bajunya apa gitu kan. Itu tetap bawa brand Mickey Mouse itu atau just only Mickey gitu. Oh, Hmm. Mickey Malis by Mickey biasanya ditulisnya seperti itu Oh, gitu loh. Jadi aku juga sekalian kenapa aku taruh Mickey Malis by Mickey-nya gitu karena aku pengen ada pertanyaan bagus nih. Dalam kondisi pandemik seperti ini, pandemi. kepikiran nggak buat kreativitas tentang fashion? Oke, nanti aku bakal jawab. Aku balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Eh, kenapa aku cantumin by Mickey-nya? Sebenarnya ini adalah untuk branding juga. Karena kan selama ini kan orang tahu Mickey itu adalah seorang penyanyi, presenter, pembawa acara, MC seperti itu. Kok tiba-tiba dia eh, emang iya dia keluarin baju gitu loh seperti itu. Emang dia produksi baju juga gitu loh. Nah, itu kenapa aku tulis Mickey Malis by Mickey untuk awareness aja bahwa Mickey Malis ini yang bikin adalah beneran aku gitu loh. Jadi bukan siapa-siapa, bukan yang lain, tapi emang beneran Mickey yang orang taunya notabene adalah seorang penyanyi dulunya gitu loh dan juga seorang presenter gitu loh. Sampai sekarang juga masih penyanyi sih Jadi gitu. Ini penambahan pertanyaan gimana gimana? penambahan profesionalisme di CV berarti ya. Tuh, Singer, center menemuin plus CV berarti lagi. Amin gitu loh. Dalam kondisi pandemik seperti ini, kepikiran nggak buat kreativitas tentang fashion gitu loh. Wah, kalau misalnya di pandemik seperti ini banyak banget loh. Kalau misalnya kita bicara tentang kreativitas dari apa ya, dari pelaku fashion Indonesia, di antaranya mereka itu banyak yang bikin APD dan itu akhirnya disumbangkan untuk apa ya tenaga medis. Terus juga ada yang bikin masker banyak sekali disumbangkan seperti itu. Aku sampai merinding. Maksudnya this is the least we can do guys gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya kita maksa untuk produksi baju, siapa sih yang kepikiran untuk mau beli baju zaman sekarang gitu, apalagi dalam kondisi seperti ini gitu. Itu satu. Yang kedua, mau dipakai kemana gitu loh di rumah. bajunya. Masih di rumah aja, jadi sabar gitu. Kalau kalau sekarang ini kalau misalnya kita bicara tentang kreativitas fashion, palingan desainer-desainer yang work from home, kita tuh paling cuma apa ya cari-cari ide gitu, cari-cari referensi seperti itu untuk kedepannya setelah lepas dari pandemi ini apa yang mesti kita lakukan seperti itu loh. Nah, apa yang bisa kita apa namanya yang bisa kita kontribusikan gitu loh dari Hmm, karya-karya fashion kita nih berhubungan dengan pandemik COVID-19 yang sedang terjadi ini seperti itu. ya istilahnya kita bisa maju. Karena nggak cuma ide ya. Kayak tadi ada ide kan berarti
Nah, terakhir Putus-putus suaranya. Putus-putus. putus-putus. Iya, benar. Jadi kayak tadi gue Ah, bilang, oke. jadi kan Ah, intinya berarti sebenarnya harus sampai dengan produksi ya, sampai pembuatan yang gak cuma berarti hanya ide ya, karena mm, semuanya harus diwujudkan untuk membantu semuanya. betul. Betul sekali. Nah, ini banyak banget nih. Uki, Lagi, Uki, Uki ketawa nih katanya mengklaim dirinya desainer gitu. Ha, ya, hmm, gitulah kira-kira Uki. Kak Miki always yang ganteng mulu. Aduh, aduh, ini masih sakit sebenarnya nih. Setelah ini normal, ada kepikiran mau buat apa nggak Miki gitu? Insya Allah kalau misalnya ini normal, banyak banget karena apa ya? Di rumah aja itu tuh memberikan banyak sekali inspirasi pastinya karena ini memang benar-benar momen apa ya, momen dimana kita bisa berpikiran lebih jernih lagi gitu, terus juga lebih bisa menata gitu loh, kira-kira rencana kita mau jadi mau kemana, mau seperti apa gitu loh. Jadi kalau misalnya mau di apa ya, mau diceritakan dalam bentuk karya, banyak sekali nih pastinya ide-ide yang pengen dituangkan. Cuma mendingan ya sekarang ini kita cuma bisa berdoa ya kan, semoga pandemi ini cepat berlalu, jadi kita juga bisa apa namanya, bisa bisa berkarya lagi, bisa banyak lagi hal yang bisa kita lakukan tentunya gitu. Ini ada lagi pertanyaan nih, ikut JFW 2020 Kak katanya. Waduh, aku mah kalau misalnya pengen ikutan, nggak cuma pengen ikutan JFW, pengen ikut banyak banget, New York Fashion Week, Paris Fashion Week, semuanya pengen aku ikutin. Seperti itu. Ya. Halo, ini ya, sulap banget loh, tiba-tiba masnya hilang. ikut JV. Berarti maunya kalau misalnya ikut, berarti kayak tadi. Walah, jumpa lagi. Berarti hitungannya pernah ikut tadi apa fashion show tempat tadi tuh, gitu kan yang di Batam, yang di Jogja, Iya, Strawberry. Ya. Itu berarti ya. memang invitation, maksudnya dirimu di invite, ada invitation dari mereka, ataukah kayak Ada yang ada yang di invite, ada yang invitation, ada yang emang benar-benar aku tuh yang kayak register gitu. Jadi emang benar-benar aku cari info, terus akhirnya aku pengen berpartisipasi karena kan itu juga apa ya, event-event seperti itu kan nggak sembarangan menampilkan ya, seperti yang aku bilang tadi gitu. Banyak banget orang-orang yang mengklaim dirinya adalah desainer, tapi begitu dilihat karyanya orang langsung gila, oh oke, gitu loh, ini kayaknya nggak cocok deh untuk event kita seperti itu. Nah, jadi kan emang banyak 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 apa ya, banyak banget proses-proses yang harus dilalui dulu sampai akhirnya kita tuh bisa bisa apa ya, karya kita bisa ditampilkan di event-event seperti itu gitu. Termasuk juga JFW 2020 itu nggak sembarangan gitu loh. Jadi nggak serta merta tiba-tiba misalnya, oh saya desainer nih gitu, oh saya mau tampil di JFW gitu, saya punya duit saya mau tampil, nggak sembarangan gitu. Pasti dari pihak JFW juga pasti mereka akan mensortir lagi, mereka akan menseleksi lagi kira-kira yang mana yang pantas nih gitu loh. Liza, hai Liza. Nah, kalau dari dirimu pengalaman sharing, kalau kayak mau bikin atau mau ikut fashion show kayak gitu tuh berapa lama sih preparationnya? Kayak apakah sebulan, apakah seminggu cukup, gimana tuh? Kalau kalau seminggu pernah Gak sih, mungkin. pernah sih aku seminggu, pernah. Cuma Oke. cuma pasti hasilnya nggak maksimal ya kan. Nggak maksimal itu dalam artian ada banyak ide-ide yang akhirnya aku mesti berdamai dengan kondisi atau waktu yang sudah Waktunya lebih. mepet banget gitu loh, gitu. Kayak misalnya contohnya misalnya harusnya ini di desainnya itu aku bikin itu cuma panjang, tapi karena oke, ini waktunya kayak nggak apa namanya, nggak mungkin, ya udah akhirnya aku pakai sarung aja seperti kayak gitu. Nah, eh, apa ya, um, uh, Ricky, oke. Terus eh ya seperti itu loh. Jadinya kalau misalnya kita eh, mempersiapkan sebuah koleksi, itu pasti apa ya? Kalau buat aku sendiri, aku pribadi, karena ya itu tadi, karena kesibukan aku ya.
aku nyanyi apa segala. Jadi tergantung, kalau misal aku memang agak padat jadwalnya, biasanya tuh aku preparationnya juga agak jauh-jauh hari gitu loh. Jadi menyesuaikan dengan, jangan sampai misalnya tiba-tiba begitu udah deket waktunya akhirnya aku kelabakan seperti itu. Jadi itu ada juga Nah, iya, ada banyak aspek sih. Salah satu ada banyak aspeknya pada saat yang seminggu itu adalah tukang jahit. PR ya. Tukang jahitnya tuh tiba-tiba nyerah. Tukang jahitku tuh tiba-tiba nyerah gitu loh. Di tengah jalan. Ya karena dia punya satu kondisi lah yang akhirnya membuat dia kayak, aduh, mohon maaf nih gitu loh, kalau misalnya harus menyelesaikan dalam waktu segitu, akhirnya kan aku jadi jukir balik lagi ya, misalnya ada beberapa yang aku kerjain sendiri, ada yang akhirnya yang beberapa yang akhir aku lempar ke tukang jahit yang lain. Nah, yang itu ya yang akhirnya membuat membuat apa ya, biaya produksinya juga akhirnya jadi membengkak, terus juga hal-hal yang harus aku berdamai di dalamnya seperti itu gitu. Miki masih ingat nggak Nah, waktu ngejuri pop kontes di Kabupaten Karimun? Wah, masih dong. Sahril Perdana. Ya, peserta ya. tadi juga ada yang nanya tuh. Gitu. Oh, Ya. jadi abis ini ada rencana, Kenapa? dirimu ada rencana apa lagi nih? Maksudnya, apakah mau ada invitation lagi setelah ini, fashion show gitu atau apa? Belum ada. Dalam waktu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan, Hmm? insya Allah dalam waktu dekat sih, enggak dalam waktu dekat sih, setelah Setelah lah ya. setelah ini, setelah Hmm. semuanya normal, insya Allah ya, semua kondisi kita juga membaik, insya Allah aku juga akan mulai aktif lagi gitu. Terus juga apa ya, aku tuh beruntung banget tuh ada di IFS ya, karena IFS benar-benar mensupport aku sekali gitu. Bahkan dari yang aku lihat, untuk para alumni pun ya, kalau misal mereka tiba-tiba datang dan mereka pengen konsultasi atau bertanya, itu memang benar-benar dibantu sekali gitu ya. Dan itu yang buat aku kayak I'm so lucky to be here gitu, untuk ada di Italian Fashion School Masuk ini IFS gitu loh. kan. Betul. Jadi buat aku jadi kayak, mungkin banyak banget lagi ya sekolah-sekolah fashion di yang lain-lainnya gitu. Tapi aku juga nggak tahu kan kalau misalnya seperti itu. Nah, di FS sendiri tuh aku seperti ngerasa bahwa ini adalah, oh, ini seperti rumah aku sendiri gitu loh. Jadi emang bener-bener orangnya juga asik-asik gitu. Aku tuh nggak ngerasa kayak kayak yang, oh, apa ya, yang emang bener-bener terbebani atau seperti apa. Emang bener-bener semuanya itu kita memang benar-benar disupport sekali, karena untuk bisa berkarya ya, khususnya di bidang fashion ini, pressure apa ya, pressure yang mungkin belum bisa kita terima itu, kalau bisa dihindari dulu gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya nanti udah jadi desainer di real world-nya, itu pasti banyak banget pressure, yang mulai dari customer, mulai dari banyak lah, seperti yang aku bilang tadi, kendala misalnya tukang jahit, atau misalnya apa, deadline, waktu, dan lain sebagainya gitu. Berarti semuanya dari segi kreativitas sampai dengan teknisnya juga ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Miki. Yes. Pernah ada kendala nggak gitu Ya, dari keluarga atau mungkin didukung nggak nih waktu dirimu mau jadi desainer tuh, keluarga dukung nggak? keluarga sih dukung-dukung aja, karena pada dasarnya kan keluarga melihat bahwa apa yang aku lakukan ini mensupport mensupport apa yang sudah aku lakukan gitu loh. Jadi pada saat aku jadi desainer, terus juga aku bikin karya, terus akhirnya aku pakai sendiri, dan itu juga akhirnya banyak orang yang suka ya. Keluarga sih so far dia support ya, mereka terlalu support, asal satu sih syaratnya, fokus gitu loh. Jadi jangan jangan yang kayak, oke, abis ini baru sebentar, habis itu udah Ah, selesai seperti itu. iya, iya, iya. Alhamdulillah sih, keluarga aku tuh ya gitu mensupport sekali seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, ini ngomong-ngomong, kayak banyak ini ya, yang kangen sama Miki nih ya kan. Eh, Si ngomong-ngomong kemarin ini, apa namanya, ngeluarin single baru lagi. Single atau apa ah nih? Jadi itu sebenarnya lagunya tuh udah diproduksi dari 4 tahun yang lalu, lagunya ya. Ah, 4 tahun, 3 tahun lebih lah yang lalu. Cuma itu belum pernah aku apa ya namanya, aku garap publik. dengan Ya. serius, sampai akhirnya tuh aku this lately itu
banyak banget akhirnya tuh aku membongkar kembali gitu loh, maksudnya karya-karya yang dulu yang selama ini tuh aku mikir oke, ini mungkin kayaknya kalau misalnya aku keluarin sekarang ini mungkin waktunya pas ya gitu loh, cocok lah gitu. Eh, jadi ya gitu, jadi kayak misalnya apa namanya, eh, pada masa-masa kita lagi stay at home ini membuat aku lebih ke embrace gitu terhadap apa yang sudah aku pernah lakukan. Salah satunya adalah dari lagu ini, sampai akhirnya lagu ini tuh aku punya kesempatan untuk bikin videonya, terus juga aku bisa posting. Ya mudah-mudahan segera lagu ini akan ada di digital music platform favorit-favorit. Jangan lupa di-download, didengerin juga. Asik. Nah, ini berarti stay at home ini banyak waktu untuk kita refleksi. Ya, betul sekali. Ya, baik itu dari mulai lagu sampai mungkin tadi baju, semuanya ya dapat dihasilkan ya dengan kita merefleksikan diri. Nah, mungkin ini Betul. karakter kayaknya udah mau bentar lagi mau selesai nih, hampir jam 5. Jam berarti ini kita ngobrol nih. Banyak yang ngikutin juga. Sekalian buat ada yang minta nyanyi kami pojok yang minta nyanyi kalian untuk kalian ya nyanyi. Nggak kedengeran, sorry, nggak kedengeran, Oh sorry. enggak, iya. Gimana? Karena memang waktunya juga udah mau habis gitu kan. Oke. Udah hampir sejam nih kita ngobrol, udah lumayan lama. Wow. Dan MC ya dia, nggak biasa, nggak kerasa ternyata. nggak kerasa ya, bukan nggak kerasa. Ini ada juga yang minta nyanyi nih dari Utami Oh, Sukoco. oke. Jadi bisa sekalian. Gimana kalau nari aja? Nah, karena kan dirimu habis rilis single nih, kan Ya, boleh nyanyi aja sekalian kita perpisahan. Mungkin kita udah nemenin teman-teman Italian fashion enthusiast untuk apa nih, ngabuburit kali ya, jam-jam ngabuburit asik. kali ya. Iya benar-benar Terakhir, menjelang berbuka puasa. persembahan terakhir sebelum kita pamit, berarti ya Miki ya mungkin bisa nyanyi aja sekalian. Kayak nyanyi apa ya? Coba ya, Ya, aku coba dulu. dirimu baru ini. Coba ya. Kedengeran Bisa? nggak sih ya musiknya dari sini? Kalau misalnya aku pakai musik ini kedengeran nggak ya? Boleh cobain. Kedengeran nggak? Ini judulnya Sempatkanlah. Jangan lupa untuk ceknya di YouTube channelku, ya. Miki Avi 2. Bila hati mencoba mencari kekuatan dari dalam diri, mengukiri dosa dan salah selama ini, bila kau coba untuk mencari jawaban dari segala macam pertanyaan yang terjadi dalam hidupmu selama ini, sempatkanlah untuk bisa selalu ingat kepadanya, Maha mendengar segala keluhan hambanya, memohon ampunan dari segala dosa yang terjadi, agar diberi petunjuk untuk kembali suci. Saat akal mencoba mencari jawaban dari yang telah terjadi, memungkiri dosa dan salah selama ini, sempatkanlah untuk bisa selalu ingat kepadanya, Maha mendengar segala keluhan hambanya,
memohon ampunan dari segala dosa yang terjadi, agar diberi petunjuk untuk kembali suci. Yeay, Jadi bisa gitulah dicek ya, ceritanya. di YouTube ya, Miki ya. Ya, betul banget. Channelnya Di YouTube Miki. ini. Ya, Miki Avi 2. Miki spasi Ah, Avi 2. Miki Yeay, pasti dua. Oke, betul banget. jadi Jangan lupa subscribe, like, dan juga like, nyalakan notification-nya. Tekan tombol loncengnya. berarti Nggak kalau kok, jadi jangan khawatir aku bukan YouTuber yang kayak gitu kok, yang oke, baru tuh mau nanya ya kan, kasih-kasih jadi sampah. YouTuber juga jangan-jangan nih sekarang. Nggak, kalau pemirsa mau jadi YouTuber ya YouTuber dengan karya lah, bukan YouTuber Nah, dengan sensasi. sensasi sekarang ya zamannya ya. Oke deh, Benar, benar, kalau benar. gitu thank you Makasih Miki. banyak. Makasih Udah mau banyak ucapnya semuanya. Aku mau sebut bisa ada kayaknya nih. Dewa Ihening, ada Paskaryanti, ada Utami Sukojo, ada Regi Filiar, ada 93 Lina SA, ada Diora Agnes, ada Isni Rahmi, ada banyak lah, ada Banyak. Ricky Khan, ada Syahril Perdana, Astuti, Liza Aditya, semuanya, ada Cristiano, semuanya pokoknya rame banget. Terima kasih banyak udah gabung sama kita. Mudah-mudahan pokoknya satu, kalau misal tertarik sama industri fashion atau misal pengen lebih tahu lebih banyak tentang bagaimana ya produksi sebuah proses produksi sebuah karya untuk fashion ini, jangan lupa langsung saja datengin, tapi jangan sekarang ya. Ya Kita lihat sekarang, Fashion nggak School boleh, nggak untuk boleh. langsung konsultasi. Ya, konsultasi bisa langsung gabung juga nggak masalah. Kayak aku butuh 1 tahun dulu untuk memantapkan diri untuk akhirnya bergabung di Italian Fashion School ini. Jangan khawatir, pokoknya banyak banget kita dari Italian Fashion School yang akan membantu semuanya yang tertarik di industri fashion untuk bisa menjadi pelaku industri, ataupun misalnya untuk bisa memiliki karya di yang bisa memberikan kontribusi di dunia fashion Indonesia. Thank Oke, oke, you. oke. Thank you, Miki. See you next time Terima lagi kita kasih banyak. ketemu. See you. Oke, Kita... sampai ketemu lagi. Oke, thank you, Miki. Oke, jadi itu beberapa kita bilangnya testimoni mungkin ya dari murid-murid IFS. Dan ini salah satunya dengan Miki Avi. Jadi next mungkin kita akan ada live pattern making, di mana nanti gurunya akan langsung mendisplaykan ke manekin gimana caranya melakukan atau mempraktekkan pattern making dengan Italian know-how-nya versi IFS. Oke, sip. Gitu aja dulu. Thank you. See you next time.